Ini hanya menemukan beberapa ubi liar. Setelah digali, ternyata umbinya mirip kentang. Kandungan karbohidratnya membuat daging sapi terlihat kalah. Menggali sejumlah besar ubi, dibawa pulang untuk dimasak dengan bahan lain yang ditemukan. Pisau itu dipotong menjadi irisan tipis yang tebal. Kemudian dijemur di atas batu. Dalam sekejap waktu, segera mencicipinya. Rasanya renyah dan gurih. Aroma segar, lezat, pedas, dan harum. Setelah beberapa suap, merasa kembali dalam kondisi puncak. Berbalik dan membuat perangkap ikan dari botol plastik. Melemparkan sedikit daging kerang sebagai umpan. Kemudian melemparkannya ke dalam air. Dalam sekejap waktu lagi, segera memeriksa perangkap. Saat diperiksa, ternyata berhasil menangkap beberapa ikan remah. Awalnya ingin memanggangnya sebelum dinikmati. Namun tubuhnya membutuhkan protein dengan mendesak. Karena kelaparan, akhirnya harus makan sashimi. Karena sangat lapar, langsung memakan ikan beserta duri. Setelah kelaparan selama beberapa hari, akhirnya makan makanan yang layak. Setelah makan dan minum kenyang, Daisy mencari kayu kering untuk mencoba menyalakan api lagi. Namun setelah bekerja keras sepanjang sore, akhirnya dia membuat alas yang diperlukan untuk menyalakan api. Sepertinya dia hanya bisa melanjutkan besok. Saat waktu berjalan hingga hari ke-13, dia bahkan tidak makan cakwe atau bakpao pagi itu. Dia menggosok-gosok dengan keras. Tak lama kemudian, percikan api yang diidamkan akhirnya muncul. Dia segera meletakkannya di dalam serat api yang sudah disiapkan sebelumnya. Dengan adrenalin Daisy terus meningkat. Akhirnya, nyala api melonjak keluar. Setelah setengah bulan kelaparan, Daisy akhirnya mengumpulkan keempat elemen penting untuk bertahan hidup. Dibandingkan dengan tantangan yang dihadapi sebelumnya untuk menyalakan api. Sebenarnya, yang paling sulit ditahankan adalah perasaan kesepian yang berkepanjangan. Kegembiraan kesuksesan menyalakan api, tanpa ragu, membuat Daisy terharu hingga menangis. Kakek meninggal. Tentang kesulitan yang akan dihadapi De setelah ini karena kelaparan. Mari kita tunggu kelanjutannya. Yo! De menantang dirinya bertahan hidup di pulau terpencil selama 60 hari. Setelah kelaparan beberapa hari, akhirnya menangkap protein yang layak. Sensasi lembut dan lengket di mulut membuatnya begitu nikmat. Setelah makan, ada makhluk tak dikenal berwarna putih susu yang mengandung cairan. Bahan makanan berkualitas tinggi sering hanya memerlukan cara memasak yang sederhana. Panggang dengan api besar hingga setengah matang. Tanpa ragu langsung dimasukkan ke mulut untuk dicicipi. Dari sensasi kuat ini, tidak sulit untuk mengetahui. Kandungan kolagen di dalamnya setidaknya 50 kali lipat lebih tinggi dari daging sapi. Saat ini sudah hari ke-13. Setelah beberapa hari yang penuh dengan kesedihan dan keputusasaan, De akhirnya berhasil membuat api unggun setelah kesulitan. Sambil bersemangat, segera membuat secangkir teh panas untuk memanjakan diri. Setelah minum teh, wajah Lide juga tersenyum cerah. Kemudian dia memanggang sedikit kelapa untuk mengisi perutnya. Mengingat musim hujan di pulau akan segera tiba. Untuk menghindari terkena angin dan hujan saat tinggal di gua. Selanjutnya, dia berencana untuk pindah